Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Rodia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Astagfirullah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tokoh tentang Ibnu Hasbi As-Siddiq. Selamat menonton. Oke, baik. Kita lanjut ke materinya ya. Biografi singkat Hasbi As-Siddiq. Nama lengkap Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq. Lahir di Leksamawe, Aceh Utara. Tanggal 10 Maret 1904. Hal-hal yang menarik pada diri Hasbi As-Siddiq sebagai berikut, yaitu yang pertama, ia adalah seorang otodidak, pendidik yang ditempuhnya dari dayah ke dayah dan hanya 1,5 tahun duduk di bangku sekolah Al-Irsyad. Dan yang kedua, ia mulai bergerak di Aceh yang dikenal fanatik, bahkan ada yang menyangkanya angker. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya, walaupun ia dimusuhi, ditawan, dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya. Adapun poin yang ketiga, yaitu dalam berpendapat, ia merasa dirinya bebas, tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang yang berasal dari organisasi-organisasi masyarakat lain seperti Muhammadiyah dan Persis, padahal ia adalah anggota dari kedua perserikatan itu. Poin yang keempat, ia adalah orang yang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi sejak tahun 1960 menghimbau perlunya dibina fikih yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini sempat mengundang serentakan dari sebagian ulama Indonesia. Namun, ia tidak pernah menyerah untuk terus menuangkan pemikiran-pemikiran yang mencerahkan ke dalam karya-karyanya. Nah, itulah ada 4 hal yang menarik dari tokoh Hasbi As-Siddiq. Oke, kita lanjut. Dalam silsilahnya, Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama generasi ke-37. Oleh karena itu, sebagian keturunan Abu Bakar As-Siddiq, beliau kemudian meletakkan gelar As-Siddiqi di belakang namanya. Nama As-Siddiqi diletakkan sejak tahun 1925 atas saran salah seorang gurunya yang bernama Syekh Muhammad bin Sarim Al-Kalali, seorang pembaharu Islam dari Sudan yang bermukim di Loksemawe, Aceh. Nah, berikut di sini ada silsilah keturunan Hasbi hingga sampai ke Abu Bakar. Di samping sini ya. Nah, kemudian Hasbi menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadijah, seorang gadis yang masih ada hubungan kerabat dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlangsung lama. Siti Khadijah wafat ketika melahirkan anaknya yang pertama. Hasbi kemudian menikah dengan Tengku Nyak Aisyah binti Tengku Hajin Hanum, saudara sepupunya. Dengan istrinya inilah Hasbi menggayuh bahtera hidup sampai akhir hayat. Dari perkawinannya, Hasbi memiliki 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berikutnya di sini ada karya-karya beliau. Jadi selama hidupnya, Hasbi As-Siddiq aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Dan karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fikih yang berjumlah 36 judul, sementara bidang-bidang lainnya seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul. Selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Dan karya terakhirnya adalah pedoman haji yang ia tulis beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Dan ada lagi nih karya Hasbi yang paling fenomenal, yaitu Tafsir An-Nur, sebuah tafsir Al-Quran 30 juz dalam bahasa Indonesia.
Karya ini fenomenal karena tidak banyak ulama Indonesia yang mampu menghasilkan karya tafsir semacam itu. Hasbi Asyidqi menulis tafsir An-Nur dari 1952 hingga 1961. Metode yang digunakan oleh Asyidqi ini untuk menulis tafsir An-Nur yaitu merujuk kepada tafsir bil matsur dan tafsir bil ma'qul. Nah, di sini ada 5 metode yang digunakan oleh Hasbi Asyidqi di dalam menerapkan tafsir An-Nur. Yang pertama yaitu menyebutkan ayat-ayat yang tersurat untuk menjelaskan maksud menurut tertib mushaf. Yang kedua, menerjemahkan makna ayat ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami pembaca. Yang ketiga, menafsirkan ayat dengan merujuk pada makna aslinya. Yang keempat, menafsirkan ayat dengan ayat yang sepokok di dalam tema pembahasannya. Dan yang kelima, menerangkan sebab musabab turunnya ayat dengan bantuan hadis-hadis sahih. Nah, terkait dengan pemahaman tentang hadis dan sunnah, Hasbi secara tegas membedakan antara kedua istilah tersebut. Hasbi memandang bahwa hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun peristiwa itu terjadi hanya sekali saja di sepanjang hayat Nabi, dan walaupun hanya diriwayatkan seorang rawi. Adapun sunnah adalah perbuatan Nabi yang bersifat mutawatir, yakni cara Rasulullah melaksanakan suatu ibadah yang dinukil kepada umatnya dengan amaliyah yang mutawatir pula. Indikasi sebuah sunnah dinyatakan mutawatir adalah Nabi melaksanakan suatu peribadatan dengan para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan pula para tabi'in. Jika dari segi penukilan matan atau redaksinya tidak mutawatir namun pelaksanaannya mutawatir, maka tetap dinamakan sunnah. Dari uraian ini dapat disebutkan bahwa hadis meliputi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir Nabi dengan tidak mempermasalahkan apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi atau diriwayatkan secara mutawatir. Nah, sedangkan sunnah dipahami Hasbi sebagai amaliyah Nabi yang dilakukan secara mutawatir dari generasi ke generasi.